Aku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga hari. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 10. Bagi kita yang membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Kami undang kita membaca firman Tuhan secara responsoria. Tapi jika boleh agak lebih semangat dari pembacaan epistel tadi lah ya. Kalau boleh agak lebih semangat kita membacanya. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini perumpamaan tentang domba yang hilang dan juga perumpamaan tentang dirham yang hilang. Beginilah firman Tuhan kita. Ayat yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Yang menjadi topik minggu kita untuk minggu ini, Tuhan menginginkan pertobatan. Bapak Ibu, inilah topik minggu kita yang akan secara khusus kita pergumulkan bersama-sama. Tuhan kita menginginkan pertobatan dari siapa? Tentu dari kita semua. Mari kita lihat firman Tuhan yang sampai kepada kita dari Lukas pasal 15 di minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Lukas pasal 15 ini dibuka atau dimulai melalui informasi kepada kita tentang adanya kelompok-kelompok dalam sosial orang Yahudi. Dalam masyarakat sosial orang Yahudi ada kelompok yang termasuk kategori terbuang seperti itu. Siapa saja kelompok ini? Inilah yang disampaikan dalam ayat yang pertama dan kedua. Orang-orang jahat dan para pemungut cukai datang kepada Yesus untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Tentang hal ini, yang pertama,
pemungut cukai. Bagi orang-orang Yahudi, pemungut cukai ini mereka pahami sebagai pengkhianat bagi bangsa. Kenapa disebut pengkhianat? Karena mereka mengumpulkan pajak dari orang Yahudi sebangsanya untuk diberikan kepada penjajah ketika itu, yaitu orang-orang Romawi sendiri. Karena mereka dicap sebagai seorang pengkhianat, mereka sangat dibenci kehadirannya. Lalu kelompok yang kedua ini disebut sebagai orang-orang berdosa, para penjahat-penjahat yang terkenal ketika itu. Sehingga ketika kita berjalan di pasar kita tahu ini orang jahat, ini pelaku kriminal. Dan apa yang membuat menarik firman Tuhan pada hari Minggu ini, orang-orang jahat seperti itu dan pengumpul-pengumpul pajak justru mereka yang memiliki keinginan untuk datang mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka punya keinginan untuk mau mendengarkan perkataan-perkataan yang keluar dari Tuhan kita itu sendiri. Sehingga melalui fenomena ini kita tahu persis bagaimana Tuhan Yesus bersikap terhadap dosa. Tuhan kita Yesus tidak pernah kompromi kepada apa yang disebut sebagai dosa. Tuhan Yesus nggak pernah lembut terhadap dosa. Apa yang ditampilkan Alkitab kita, Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang berdosa, tetapi tidak kompromi terhadap dosa yang kita lakukan. Melalui ini semua, Alkitab mau menunjukkan kepada kita betapa ada rasa nyaman ketika orang berdosa itu datang mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada keinginan, ada kerinduan dari mereka untuk datang mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami ingin sampaikan kepada kita semua, gerak yang seperti ini sangat penting untuk kita miliki bersama-sama. Kami sangat berharap kita semua memiliki kerinduan untuk datang mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berharap kita semua mampu merasakan level kenyamanan ketika kita datang mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi saya ajak kita melihat realita yang ada di dalam gereja kita. Kalau minggu lalu kita lihat dalam warta hari ini, 74 orang saja yang datang menghadiri ibadah minggu pagi. Berapa orang yang datang mengikuti pertanyaan nungguk? 43 orang saja. Lebih kecil lagi PHD seksi-seksi. Kita menemukan mulai dari angka 8 orang, 13 orang sampai 15 orang saja. Orang-orang yang punya kerinduan untuk datang mendekat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Orang-orang yang mungkin sudah sampai kepada level kenyamanan sehingga mereka tinggalkan rumahnya untuk datang ke dalam gereja ini. Apa yang mau disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan di minggu ini? Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, bahkan orang yang sehat pun saat ini ya, lancar berjalan, lancar bekerja, tidak mau datang mendekat kepada Yesus Kristus. Bahkan orang yang sudah Tuhan karuniakan jabatan, contohnya pekerjaan dimanapun mereka berada, kurang menyadari pentingnya untuk datang mendekat kepada Yesus. Bahkan kami melihat mohon maaf, bahkan orang yang dalam sakit penyakit berusaha datang ke gereja. Bahkan orang yang dalam kondisi fisik kurang, mereka berusaha untuk hadir di dalam gereja ini. Apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini? Orang-orang berdosa datang mendekat kepada Yesus. Ini kebenaran Alkitab kita. Ketika Yesus hadir, Yesus menarik semua orang. Yesus ingin semua orang datang mendekat kepadanya, merasakan level kenyamanan itu. Bahkan para penjahat ulung, pelaku kriminal datang mendekat kepada Yesus. Karenanya Bapak Ibu saudara terkasih, melalui epistel kita tadi, pengalaman Raja Daud dalam perjanjian lama, firman Tuhan mau mengajak kita semua. Sehubungan dengan topik minggu kita, Tuhan sangat menginginkan pertobatan kita. Tapi tidak akan ada pertobatan kalau tidak dimulai dari hati kita yang sadar akan kelemahan kita.
Hati kita yang sadar akan betapa kotornya kita di hadapan Tuhan. Hati kita yang sadar akan betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Raja Daud dia sadar besar sekali dosanya di hadapan Tuhan. Betapa kotor dan joroknya, jijiknya perilakunya di hadapan Tuhan. Tapi dia tetap datang mendekat kepada Tuhan, mengakui semua dosa-dosanya supaya apa? Dibersihkan dari dosa juga kekotoran spiritual yang ada di dalam dirinya. Karenanya Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari Minggu ini mengajak kita semua, ya. Tuhan mengajak kita semua melalui firman Tuhan ini. Mari, janganlah kita kalah sama pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Masa kita kalah sama orang-orang kriminal? Mereka aja mau datang mendekat sama Tuhan loh. Bagaimana dengan kita? Mereka aja punya kerinduan, merasakan level kenyamanan dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita semua datang mendekat kepada Tuhan kita. Karenanya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, orang-orang jahat itu, mereka bisa merasakan level kenyamanan ketika datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak pernah membuat orang-orang jahat dan berdosa itu nyaman di dalam keberdosaan mereka. Karena Tuhan Yesus tidak pernah kompromi terhadap apa yang kita sebut sebagai dosa. Mungkin mereka bisa merasakan kenyamanan dekat dengan Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus menyambut mereka. Karena mereka sadar Yesus ada untuk mereka. Karena mereka tahu Yesus peduli kepada mereka orang berdosa dan pelaku kejahatan. Melalui kebenaran itu, mari kita renungkan bersama-sama. Jangan-jangan kita nggak mau datang ke gereja karena sampai sekarang kita juga belum paham ya betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Karena kita tidak paham itu sampai dia mati untuk kita, disiksa untuk kita nggak mau datang mendekat kepada Tuhan. Jangan-jangan bahkan sampai sekarang kita belum sadar juga betapa pedulinya Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Sehingga kita nggak mau datang mendekat kepada Tuhan kita. Setiap saat, setiap waktu Tuhan selalu mencari kita. Setiap waktu Tuhan selalu menyapa kita dalam hati kita. Roh Kudus bekerja. Ayo kita datang mendekat kepada Tuhan. Tapi bagaimana respon kita? Benarkah respon kita selama ini kepada pekerjaan Roh Kudus itu? Karenanya tentang hal mengikut Yesus, dalam beberapa minggu ke belakang ini kita sudah belajar bersama-sama. Kita diingatkan ada harga yang harus dibayar sebagai pengikut Yesus. Kemungkinan besar dalam firman Tuhan di minggu ini, pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu, mereka sudah punya kesediaan untuk apa? Mau mengaku dosa mereka. Mereka sudah punya kesediaan mau mengaku dosa kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah punya kesediaan untuk menyangkal diri mereka terhadap Yesus. Karena memang itu isu mereka. Itu permasalahan mereka. Apa itu? Dosa. Tetapi berbeda, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika Tuhan Yesus peduli dan menyambut orang berdosa, orang-orang Farisi, ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka mengkritik bahkan bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka punya aturan. Orang yang benar tidak boleh dekat dengan orang najis. Itu aturan dalam hidup mereka. Orang benar tidak boleh masuk ke rumah orang najis. Kenapa? Kalau kita berhubungan, kita juga terkena kenajisan. Sehingga orang Farisi benar-benar sudah membangun tembok pemisah dengan sesamanya orang-orang yang sudah berdosa. Ketika Yesus menerima orang berdosa, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menjauhkan diri mereka dari orang-orang yang berdosa. Karenanya kita perlu memahami bersama-sama. Orang-orang Farisi, mereka membagi masyarakat itu ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok-kelompok orang benar. Siapa orang-orang benar ini? Orang-orang benar ini adalah orang-orang yang melaksanakan hukum Taurat Musa, memelihara hukum Taurat Musa.
Lalu kelompok yang kedua itulah orang-orang najis. Mereka lah yang tidak melaksanakan atau memelihara hukum Taurat Tuhan. Tentu orang-orang Farisi mereka termasuk elit dari orang-orang yang benar. Pemungut cukai dan pelaku kriminal mereka termasuk orang-orang yang najis. Sehingga melalui pemahaman seperti itu kita tahu apa inti pemahaman orang-orang Farisi ketika itu. Orang-orang Farisi mereka memahami, mereka percaya benar di hadapan Tuhan karena apa? Melakukan hukum Taurat atau hukum Musa. Kami kudus, kami benar karena kami melaksanakan hukum Taurat Musa. Tetapi justru pemahaman yang seperti itulah yang sudah mencipta jarak antara mereka dengan teman-teman sebangsa mereka. Justru pemahaman seperti itu mencipta tembok pemisah antara mereka dengan orang-orang yang berdosa. Jarak dan tembok pemisah itu tidak ada kita lihat dari Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga bagi orang-orang Farisi ini mereka memandang orang-orang berdosa itu rendah, kotor. Kalau mereka dekat dengan mereka, orang-orang berdosa, orang-orang Farisi dekat dengan orang-orang berdosa, mereka memahami kebenaran yang ada di dalam diri mereka berkompromi dengan keberdosaan lawan bicara mereka. Bahkan beberapa guru atau rabi orang-orang Yahudi, mereka mengatakan kami tidak akan mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang berdosa itu. Kenapa? Mereka tidak pantas mendengarkan firman Tuhan yang kudus itu. Ada rabi Yahudi yang tidak bersedia mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang berdosa. Sehingga kelihatanlah apa yang mau ditampilkan Tuhan Yesus kepada kita hari Minggu ini. Yesus menerima orang berdosa sehingga ada kenyamanan berjumpa dengan Yesus. Tapi sebaliknya orang-orang Farisi menolak, menjauhkan, merendahkan orang berdosa. Tidak ada level kenyamanan ketika orang berdosa berjumpa dengan orang Farisi. Lalu tentang kebenaran ini Tuhan Yesus mengungkapkan dua perumpamaan kepada kita. Baik kedua-duanya sama-sama mau menunjukkan bagaimana hati Tuhan itu kepada orang-orang berdosa. Itu yang mau Tuhan Yesus tekankan. Karena itu yang menjadi kesalahpahaman orang-orang Farisi. Tuhan mau ajarkan seperti inilah hati Tuhan kepada orang-orang yang berdosa. Perumpamaan yang pertama dikatakan dalam firman Tuhan di minggu ini. Ada satu orang, dia memiliki 100 domba. Tetapi kemudian 1 ekor dari 100 itu tersesat atau hilang. Sehingga gembalanya meninggalkan yang 99 ekor untuk pergi mencari sampai dapat. Mencari sampai dapat yang 1 ekor hilang itu sendiri. Lalu kemudian sesudah gembala itu mendapatkannya, bisa jadi dia mendapatkan domba itu hidup dan mengembalikan kekawanannya. Tetapi bisa jadi juga dia menemukan domba yang tersesat itu sudah dimangsa dan mati. Ya, sudah dimangsa binatang buas dan mati. Dalam kasus seperti itu, gembala yang pergi mencari harus membawa barang bukti. Entah itu potongan dari tubuh domba atau bulunya kalau memang itu yang tersisa. Itu perlu bukti untuk menjawab kenapa domba 100 berkurang jumlahnya menjadi 99. Dalam hal cerita, dalam perumpamaan ini, domba itu selamat dan dibawa kembali kepada kawanannya. Betapa besarnya sukacita gembala itu sehingga dia mengundang sahabat-sahabatnya untuk bersama-sama bersukacita. Itulah perumpamaan yang pertama disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita pada hari Minggu ini. Sehubungan dengan perumpamaan yang pertama ini, semua orang Yahudi sangat familiar tentang kehidupan seorang gembala. Setiap gembala mereka punya tugas atau tanggung jawab menuntun domba-dombanya semua ke satu tempat untuk apa? Memberi mereka makan dan minum, memberi mereka tempat untuk beristirahat. Tugas seorang gembala juga
untuk melindungi domba-dombanya dari ancaman binatang buas, karena domba sangat lemah, tidak mampu memproteksi dirinya. Tetapi salah satu tugas dan tanggung jawab gembala juga adalah mencari sampai dapat domba-domba yang tersesat. Bahkan Raja Daud sendiri dikatakan dalam Perjanjian Lama, dia seorang gembala dan dia berjuang untuk melawan binatang buas yang mau memangsa domba-domba yang dia gembalakan. Itulah tanggung jawab seorang gembala. Gembala harus merawat dombanya. Lalu sesudah Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan yang pertama ini, Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-7, dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan inilah yang menjadi penekanan Tuhan Yesus kepada kita, secara khusus kepada orang-orang Farisi dan Sadusi ketika itu, atau ahli Taurat ketika itu. Tuhan Yesus katakan ada sukacita di sorga, bahkan lebih besar sukacita di sorga satu kembali daripada 99 yang tetap aman. Ini kebenaran yang Yesus katakan kepada kita. Melalui kebenaran ini, sebenarnya Tuhan Yesus mau menyinggung pola pikir dan sikap orang-orang Farisi. Ketika orang-orang jahat itu, orang-orang berdosa itu datang kepada Yesus, Tuhan bersukacita. Tetapi orang Farisi justru bersungut-sungut, bersedih, bahkan mengkritik Tuhan Yesus. Bagi mereka, orang yang tersesat bertobat datang kepada Yesus itu satu pemandangan yang negatif. Karena apa? Karena pemahaman mereka. Sehingga benarlah di dalam rasa kebenaran orang Farisi, ya, di dalam rasa kebenaran mereka karena mereka melakukan hukum Taurat, sebenarnya mereka sama sekali tidak peduli kepada orang-orang jahat dan juga orang-orang berdosa. Legalistik yang dimiliki orang Yahudi hanya peduli kepada pelaksanaan hukum, sama sekali tidak peduli kepada orang yang melaksanakan hukum itu sendiri, tidak peduli kepada manusia. Sehingga melalui perumpamaan yang pertama ini, Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, seperti inilah hati Tuhan kita kepada orang-orang jahat, orang-orang yang berdosa. Bapa kita bersukacita jika kita bertobat dari jalan hidup kita yang sudah salah itu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ada seorang penafsir dan sekaligus sejarawan Kristen bernama William Barclay. William Barclay ini berkata dalam buku tafsirannya, ketika itu ya ada pemahaman dalam diri orang Farisi dan juga ahli Taurat. Pemahaman mereka seperti ini. Orang Farisi mengatakan dan ahli Taurat juga ada sukacita di sorga, ya. Ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa dilenyapkan dari hadapan Tuhan. Itu pemahaman mereka. Sorga bersukacita jika satu orang dilenyapkan, apalagi semua orang berdosa dilenyapkan. Lebih bersukacita sorga. Itu pemahaman dalam diri orang-orang Farisi. Jadi melalui pemahaman yang seperti itu, tegas Yesus mengatakan pemahaman itu salah. Yesus mengkoreksi kesalahan pemahaman orang Farisi itu. Yesus mengajarkan bukan melenyapkan. Tuhan tidak berbahagia, bersukacita melenyapkan orang berdosa. Sukacita Tuhan karena yang berdosa itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan cari yang tersesat itu supaya mereka hidup tidak binasa. Itu yang disampaikan firman Tuhan dalam Yehezkiel 18. Yehezkiel 18 ayat 32 saya baca kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang. Ya. Ini firman Yahweh, firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian seseorang. Oleh sebab itu bertobatlah
supaya kamu hidup. Yehezkiel 18 ayat 32. Lalu kemudian Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Paulus katakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi salah pemahaman tadi, Tuhan senang membinasakan orang berdosa. Salah. Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan orang berdosa, kata Paulus 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan perhatikan baik-baik apa pengakuan Paulus. Dan di antara mereka semua yang penuh dosa itu, di antara semua yang penuh dosa itu, akulah yang paling berdosa. I am the worst. Aku yang paling buruk dari semua. Bahkan Paulus katakan, aku lebih buruk dari Raja Daud yang berzina dan membunuh orang itu. Di antara semua pendosa itu, aku yang paling buruk. Akulah kriminal yang paling terkenal, kata Paulus. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui kebenaran ini kita diingatkan dalam ibadah minggu kita hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus datang mencari kita. Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Tidak ada keselamatan tanpa proses pertobatan. Sehingga kita harus bersuka cita. Kenapa? Karena kita juga termasuk orang berdosa yang mau dicari Tuhan Yesus. Kita juga termasuk orang jahat yang mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita semua hidup. Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan kepada kita, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Orang berdosa ya Bapak Ibu. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita super jahatnya, ketika kita super kotornya, di situ Tuhan kita tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan tidak ingin kebinasaan orang berdosa seperti pemahaman orang Farisi. Justru ketika kita sangat berdosa, Tuhan mati untuk kita. Tuhan mengasihi kita. Sehingga Tuhan Yesus datang bukan untuk mati bagi orang benar. Bukan. Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar. Yesus datang mati di kayu salib untuk kita karena Dia peduli untuk kehidupan kita. Dia peduli kehidupanmu dan kehidupanku. Yesus mati di kayu salib untuk kita supaya kita datang mendekat. Bapak Ibu ngerti nggak yang saya bilang barusan ini? Dia mati untuk saudara supaya saudara datang mendekat kepadanya. Dia mati bagi orang-orang berdosa yang bahkan sampai sekarang tetap tidak mau datang mendekat. Dan juga enak nyaman di dalam keberdosaannya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bertobat. Ketika kita bertobat, kita datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan hari Minggu ini. Ada seorang perempuan. Pada dia ada 10 koin perak Yunani. Namanya drachma. Dia punya 10 koin perak. Lalu kemudian 1 dari 10 itu hilang. Karena hilang, dia nyalakan lampu di rumahnya. Dia sapu semua lantai di rumahnya. Mencari sampai dapat koin perak yang 1 hilang itu. Mencari sampai dapat. Dan sesudah dapat koin perak yang 1 itu, dia bersuka cita bersama dengan teman atau sahabat-sahabatnya. Jadi yang pertama tadi, ada 1 hilang dari 100. Ya, perumpamaan yang pertama tadi. 1 hilang dari 100. Yang kedua ini, ada 1 hilang dari 10. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, 1 koin perak ini itu nilainya berapa? Itu nilainya 1 upah kerja 1 hari. Itu nilainya. Jadi karena dia punya 10, berarti pada dia ada 10 upah kerja dalam 1 hari. 10. Betapa bernilainya itu 1 upah kerja per hari. Sehingga ketika hilang,
Ketika hilang, dia cari sampai dapat. Poin penting garis bawahi betapa bernilainya. Orang berdosa sangat bernilai, saudara-saudara. Kita sangat bernilai bagi Tuhan. Bagi kita sendiri kita yang tidak bernilai. Sehingga apa? Gak mau kita bertobat. Bagi Tuhan kita sangat berharga. Dia cari kita, dia mati untuk kita. Kita sangat berharga. Sehingga perumpamaan yang kedua ini juga mau mengajarkan kita. Itulah hati Tuhan kepada kita orang berdosa. Makanya ayat 10 Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, ayat 10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Tuhan. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Itulah kebenaran firman yang menyapa kita pada hari Minggu ini. Melalui dua perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, kita belajar. Jelas sekali bagaimana hati Tuhan kepada kita orang yang jahat ini, orang yang berdosa ini, orang yang tidak mau bertobat bahkan sampai sekarang. Bagaimana hati Tuhan? Kita tahu. Tuhan gak kompromi, Tuhan gak senang kepada dosa kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia mencari kita. Dia mencari kita, Dia mati untuk kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita hari ini juga, saat ini juga berhenti melakukan dosa. Hari ini juga, saat ini juga bertobat, tinggalkan semuanya dari jalan hidupmu yang salah itu. Itu keinginan Tuhan. Karena ketika kita ditemukan oleh Tuhan, ketika domba itu, uang perak itu ditemukan, kita berhenti dari dosa, ada sukacita di surga. Itu Tuhan sampaikan kepada kita di minggu ini. Sehingga ini juga kiranya mau membentuk sikap kita. Jangan bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Merendahkan sesama kita yang berdosa. Menghina saudara-saudara kita yang masuk ke dalam penjara karena kriminalitas mereka. Kita gak boleh seperti itu. Tipis perbedaan kita dengan orang-orang yang di penjara sekarang. Apa perbedaan kita? Kasih karunia. Hanya karena kasih karunia saja kita gak masuk penjara sekarang. Jadi kita tidak boleh bersikap sama seperti orang Farisi ataupun ahli Taurat. Mereka merendahkan, mereka menjaga jarak dari orang berdosa. Tidak ada kenyamanan kita bertemu dengan orang yang seperti itu. Manusia yang seperti itu. Tapi bertemu dengan Tuhan. Betapa nyamannya kita. Kenapa? Dia mau berkorban untuk kita. Dia peduli. Dia mengasihi kita. Karenanya Bapak Ibu saudara terkasih, kita tahu Tuhan sangat bersukacita jika kita bertobat. Mari kita bersama-sama bertobat. Karena pertobatan itu untuk keuntungan kita. Untuk keuntungan kita, kebaikan kita, kehidupan kekal kita. Aku gak suka kematian orang jahat. Aku lebih suka pertobatannya supaya dia hidup. Itulah hati Tuhan kepada kita. Karenanya Tuhan Yesus menguatkan kita semua. Supaya kita mampu sampai kepada pertobatan. Surga bersukacita. Yesus benar-benar mengasihi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa.